Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok B akan mempresentasikan tentang penempatan tujuan, rencana pemasaran, dan waktu pelaksanaan. Di sini kami beranggotakan, yang pertama ada Maria Jane, lalu ada saya sendiri, lalu ada Esal, Vanessa, Lea, Berlian, Tiara, dan Wildan Sultan Hill. Selanjutnya, dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya meningkatkan kesadaran merek. Kesadaran merek ini adalah strategi pemasaran yang tepat, sangat penting bagi Samsung. Dalam memperkuat citra merek, logo Samsung dirancang untuk mempresentasikan kualitas tinggi dan teknologi canggih, memberikan kesan stabilitas, keandalan, dan profesionalisme. Kesadaran merek ini juga dikelola melalui elemen visual yang mudah diingat dan nilai-nilai utama seperti inovasi. Melalui Integrated Marketing Campaign atau IMC, Samsung memastikan pesan yang konsisten di berbagai platform, termasuk media sosial, yang memanfaatkan konten visual yang menarik untuk membangun antusiasme pelanggan. Strategi ini juga dilengkapi dengan demo produk, kolaborasi dengan influencer, juga penawaran khusus. Serta ada juga iklan-iklan kreatif yang secara efektif memperkuat citra merek dan loyalitas konsumen. Dengan pendekatan ini, Samsung memastikan produknya seperti kulkas menjadi pilihan utama di pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada mempromosikan peluncuran produk atau layanan baru. Nah, untuk menciptakan kesadaran dan minat yang tinggi terhadap kulkas baru yang dirilis oleh Samsung. Nah, strategi promosi peluncuran yang efektif sangat penting untuk memastikan produk tersebut mendapat perhatian yang maksimal di pasar. Berikut ini beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan dampak awal produk di pasar. Yang pertama itu kampanye pemasaran terpadu atau IMC, itu Samsung dapat menerapkan strategi komunikasi pemasaran terpadu untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan kuat tentang kulkas baru mereka. Dengan mengintegrasi berbagai saluran komunikasi seperti iklan televisi, media sosial, dan promosi penjualan, perusahaan dapat memastikan bahwa konsumen menerima informasi yang sama dan memahami manfaat produk dengan jelas. Yang kedua, promosi melalui media sosial. Nah, memanfaatkan platform media sosial untuk membangun buzz sebelum dan selama peluncuran produk adalah langkah yang efektif. Samsung dapat melakukan kampanye teaser di Instagram dan Twitter menggunakan konten menarik seperti video pendek atau gambar interaktif yang menyoroti fitur unik dari kulkas baru, sehingga menarik perhatian audiens muda dan tech savvy. Yang ketiga, event peluncuran. Mengadakan acara peluncuran baik secara fisik maupun virtual dapat menjadi cara efektif untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Acara ini bisa melibatkan demo langsung dari fitur kulkas baru, serta sesi tanya jawab dengan para ahli atau influencer yang relevan sehingga menciptakan pengalaman interaktif bagi peserta. Next. Oke, yang keempat ada kolaborasi dengan influencer. Nah, menggandeng influencer yang memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar kulkas Samsung dapat membantu meningkatkan visibilitas produk. Influencer dapat memberikan ulasan jujur dan menunjukkan penggunaan sehari-hari dari kulkas tersebut, sehingga menciptakan kepercayaan di kalangan pengikut mereka. Yang kelima, penawaran khusus dan diskon. Menawarkan promosi khusus seperti diskon, peluncuran, atau bundling dengan produk lain, misalnya microwave, dapat mendorong konsumen untuk mencoba kulkas baru. Penawaran ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memberikan insentif bagi konsumen untuk melakukan pembelian lebih awal. Dan yang terakhir, melalui iklan kreatif. Samsung dikenal dengan iklan kreatifnya yang menarik perhatian. Untuk peluncuran kulkas baru, perusahaan bisa menggunakan iklan televisi dan digital yang menyoroti fitur-fitur inovatif, seperti efisiensi energi dan teknologi pintar, sambil menyampaikan pesan emosional yang menghubungkan produk dengan gaya hidup modern. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Rencana strategis dengan pendekatan SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound. Rencana strategi pemasaran yang akan dibangun akan berfokus secara spesifik untuk mempromosikan peluncuran produk kulkas Samsung yang baru. Strategi ini akan dirancang sebagai strategi jangka pendek atau short-term strategy yang akan dilaksanakan selama 12 bulan dengan fokus utama pada penetrasi pasar yang signifikan serta peningkatan kesadaran merek di kalangan konsumen generasi Y dan Z.
khususnya yang berusia di antara 26 hingga 45 tahun. Dalam 6 bulan pertama, target penetrasi pasar yang akan ditetapkan adalah mencapai 10% dari total permintaan pasar yang akan dituju. Yang akan menjadi indikator utama dari keberhasilan ini dalam menjangkau audiens adalah bagaimana cara Samsung untuk dapat mampu dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Sebagai bagian dari strategi ini, peningkatan kesadaran merek juga akan dicapai melalui peningkatan jumlah pengunjung website resmi Samsung sebesar 75% pada bulan pertama dan penambahan hingga 400% pada akhir 12 bulan. Hal ini juga dilakukan sebagai langkah progresif dalam meningkatkan trafik website yang saat ini hanya mencapai rata-rata 3.200 pengunjung selama sebulan. Peningkatan trafik website ini diharapkan tidak hanya memperkenalkan produk baru kepada konsumen yang potensial, tetapi juga memperluas jangkauan audiens yang pada akhirnya akan memperkuat posisi Samsung sebagai pemain utama di pasar kulkas Samsung. Selaras dengan tujuan tersebut, boleh di next. Oke, selaras dengan tujuan tersebut, strategi ini juga berfokus pada akuisisi pelanggan baru yang substansial dengan target memperoleh 450.000 pelanggan baru dalam 3 bulan pertama. Selain itu, strategi ini juga akan mencakup peningkatan engagement di media sosial dengan target peningkatan jumlah pengikut sebesar 35% dan mencapai tingkat keterlibatan atau engagement rate-nya itu sebesar 85% dalam 6 bulan pertama. Interaksi yang lebih intensif di media sosial diharapkan dapat memperkuat hubungan merek dengan konsumen, membangun komunitas yang lebih besar, serta meningkatkan loyalitas pelanggan yang pada akhirnya akan mendorong konversi penjualan. Dengan peningkatan kesadaran merek yang lebih luas serta mendalam, diharapkan konsumen akan lebih mengenal produk serta merek dari kulkas Samsung itu sendiri yang akan berimplikasi pada keputusan pembelian yang jauh lebih besar. Boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya dari hal tersebut, sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan strategi ini, target penjualan yang ambisius telah ditetapkan yaitu dengan mencapai 2.500.000 unit dalam 3 bulan pertama. Dengan pencapaian target ini akan menjadi salah satu indikator kunci dari penerimaan pasar terhadap produk baru. Selain itu, untuk menilai kualitas pengalaman pengguna dan kepuasan konsumen terhadap produk, strategi ini juga mencakup pengumpulan 2.500 ulasan produk dengan rata-rata rating 4,5 bintang dalam 9 bulan pertama. Selanjutnya, umpan balik positif yang diterima akan memperkuat kredibilitas merek dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan fokus yang jelas pada penetrasi pasar, peningkatan kesadaran merek, dan peningkatan engagement di media sosial, diharapkan strategi ini dapat mendominasi pasar kulkas, meningkatkan visibilitas merek Samsung, dan mendorong pencapaian penjualan yang optimal dalam periode yang ditargetkan. Next. Memastikan efektivitas pelaksanaan strategi ini, sejumlah sumber daya penting akan dialokasikan dengan pengembangan dan perbaikan website yang menjadi sarana utama dalam meningkatkan trafik dan interaksi digital. Akan memerlukan biaya sebesar Rp125 juta. Selain itu, anggaran sebesar Rp200 juta akan dialokasikan untuk promosi digital dan media sosial guna meningkatkan visibilitas produk dan merek. Di samping pendanaan untuk aspek digital juga, peningkatan kapasitas SDM juga menjadi prioritas utama. Lalu perekrutan anggota baru di divisi komunikasi pemasaran akan ditingkatkan sebesar 20% untuk mempercepat aliran informasi antara frontline workers dan konsumen atau pengunjung website. Selain itu, divisi pemasaran digital akan diperkuat dengan peningkatan jumlah tenaga kerja sebanyak 50% sebagai upaya dalam memastikan kelancaran pemeliharaan website dan media sosial. Dengan dengan dukungan yang memadai, baik dari segi pendanaan maupun peningkatan kapasitas SDM, strategi ini diharapkan dapat mendominasi pasar kulkas dengan lalu meningkatkan visibilitas merek Samsung serta mencapai target penjualan yang optimal dalam periode yang ditargetkan. Sekian. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pemetaan strategi dan juga saluran dalam rencana IMC. Boleh di next. Nah, untuk strategi saluran komunikasi, yang pertama adalah strategi komunikasi peluncuran kulkas. Nah, yang pertama adalah fokus pada media sosial untuk menjangkau generasi Y dan juga Z. Dilanjut dengan kampanye teaser di Instagram dan Twitter dengan konten visual seperti video dan juga gambar-gambar yang interaktif. Lalu, kita melakukan kolaborasi dengan berbagai influencer untuk membangun kepercayaan pada konsumen. Dan untuk target media sosialnya, kita memiliki target untuk meningkatkan pengikut hingga 35% dan juga mencapai engagement rate 85% dalam waktu 6 bulan pertama.
Dan untuk event peluncuran, kita akan melakukan acara fisik dan virtual untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dan juga demo fitur kulkas, sesi tanya jawab, dan juga aktivitas interaktif. Boleh di next? Boleh di next? Yang sebelumnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah iklan kreatif. Pembangunan dan perbaikan website memerlukan biaya sebesar 125 juta rupiah. Dan sementara anggaran yang siapkan untuk promosi digital adalah 200 juta rupiah. Dan untuk promosi penjualan, peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas dengan meningkatkan perekrutan anggota divisi komunikasi pemasaran sebesar 20% dan memperkuat divisi pemasaran digital dengan peningkatan tenaga kerja sebesar 50%. Dan untuk pendekatan terintegrasi, hal yang pertama yang dilakukan adalah konsistensi pesan di semua saluran komunikasi dan juga untuk meningkatkan kesadaran preferensi dan juga loyalitas pelanggan. Next. Selanjutnya adalah rencana waktu. Baik, selanjutnya mungkin bakal dijelaskan sama saya. Untuk rencana waktu sendiri, dalam jangka pendek, yang pertama jangka pendek itu dalam 1 hingga 6 bulan pertama, strategi pemasaran Samsung akan difokuskan pada upaya menciptakan awareness dan menarik minat konsumen terhadap produk kulkas terbaru. Lalu beberapa langkah utama yang bisa kita lakukan meliputi yaitu yang pertama adalah peluncuran kampanye media sosial berupa teaser di platform seperti Instagram dan Twitter yang dirancang untuk menarik perhatian generasi muda. Selain itu, Samsung juga akan menawarkan promo-promo menarik seperti diskon peluncuran dan bundling produk guna mendorong konsumen mencoba produk lebih awal. Lalu strategi ini juga akan didukung oleh penyelenggara acara peluncuran baik secara fisik maupun virtual, yang mana memberikan pengalaman langsung kepada konsumen. Lalu tidak kalah penting, Samsung juga akan memanfaatkan iklan kreatif di televisi dan platform digital dengan fokus pada storytelling yang menonjolkan fitur inovatif dari produk kulkas Samsung. Yang kedua itu ada jangka menengah, yaitu 6 hingga 12 bulan. Fokus strategi ini bergeser pada penguatan jangkauan dan kredibilitas merek. Nah, dalam periode ini, kolaborasi dengan influencer akan dimaksimalkan untuk mempromosikan produk kepada target audiens yang jauh lebih luas. Selain itu, pendekatan kampanye pemasaran terpadu atau AMC itu bakal dilakuin untuk memastikan penyampaian pesan yang konsisten di berbagai saluran komunikasi. Lalu peningkatan keterlibatan konsumen juga menjadi prioritas dengan target peningkatan jumlah ulasan positif hingga mencapai rata-rata rating yaitu 4,5 bintang. Melalui langkah-langkah tersebut, Samsung berharap dapat memperluas basis pelanggan sekaligus meningkatkan loyalitas mereka terhadap merek. Lalu yang ketiga ada jangka panjang, yaitu dalam periode 1 hingga 3 tahun. Nah, Samsung di sini akan fokus ke evaluasi dan penyesuaian strategi untuk memperkuat posisi merek di pasar. Nah, evaluasi yang akan dilakukan berdasarkan capaian awal seperti tingkatan penjualan, terus peningkatan trafik website, dan tingkat keterlibatan konsumen. Nah, hasil evaluasi ini akan digunakan untuk merancang langkah-langkah selanjutnya seperti pengembangan fitur baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Lalu selain itu, Samsung juga berencana untuk memperluas program loyalitas pelanggan sebagai langkah memperkuat hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dan dengan pendekatan ini, kita harap bahwa Samsung dapat mempertahankan dominasinya di pasar kulkas sekaligus terus berinovasi sesuai kebutuhan konsumen. Lalu yang terakhir itu adalah yang kita harapkan melalui pembagian waktu ini adalah Samsung bisa memastikan setiap strategi pemasaran yang dirancang tidak hanya memberikan hasil jangka pendek, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan jangka panjang untuk membangun merek yang jauh lebih kuat dan terpercaya di pasar global. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah analisis dan rekomendasi. Next. Oke, berdasarkan strategi pemasaran yang telah dirancang untuk peluncuran kulkas terbaru Samsung, terdapat beberapa poin analisis penting yang bisa dievaluasi untuk memahami efektivitas rencana ini. Yang pertama adalah keberhasilan strategi media sosial.
Fokus pada generasi Y dan Z melalui Instagram dan Twitter, seperti yang dijelaskan pada laporan, dengan target engagement 85% meski persaingan ketat. Kemudian yang kedua adalah efektivitas kolaborasi dengan influencer. Karena di sini pemilihan influencer yang sesuai itu dapat menjadi kunci keberhasilan dan membangun kepercayaan konsumen. Selanjutnya adalah integrasi kampanye EMC. Penting menjaga konsistensi pesan di berbagai saluran komunikasi. Kemudian adalah penawaran khusus dan diskon. Strategi bundling dan diskon efektif menarik pembelian awal, namun berisiko terhadap profit margin. Yang terakhir adalah target penjualan ambisius. Pencapaian 2,5 juta unit dalam 3 bulan membutuhkan distribusi yang efisien dan pasokan yang memadai. Next. Untuk bagian yang terakhir yaitu rekomendasi. Berdasarkan analisis dari tadi yang di atas, berikut adalah rekomendasi strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perencanaan pemasaran. Yang pertama ada optimalisasi konten media sosial. Kita bisa dengan cara diversifikasi konten. Samsung dapat meningkatkan variasi konten seperti Reels, IG, live, streaming, dan video interaktif untuk memaksimalkan engagement. Format yang lebih dinamis akan lebih menarik perhatian generasi Y dan Z. Pemanfaatan data analytics. Kita dapat menggunakan analitik media sosial untuk memantau performa setiap konten secara real time. Data ini dapat membantu menyesuaikan strategi berdasarkan preferensi audiens. Lalu yang kedua itu dengan cara pemilihan dan manajemen influencer, yaitu segmentasi influencer. Kita bisa memilih influencer yang memiliki audiens sesuai dengan target pasar kulkas, misalnya ahli teknologi rumah atau keluarga muda. Fokus pada influencer mikro dengan engagement rate tinggi yang untuk efisiensi biaya. Lalu juga bisa dengan kontrol pesan. Pastikan influencer menerima briefing terperinci tentang fitur utama produk untuk menjaga keselarasan pesan. Dan ketiga adalah dengan peningkatan koordinasi kampanye IMC. Integrasi teknologi itu menggunakan perangkat lunak manajemen kampanye untuk memantau efektivitas berbagai saluran komunikasi. Alat ini dapat membantu menghindari konsistensi pesan dan memastikan semua saluran bekerja secara sinkron. Lalu juga di bagian IMC ini juga pelatihan tim, yaitu dengan cara memberikan pelatihan kepada tim pemasaran tentang pentingnya konsistensi pesan dan pengelolaan saluran komunikasi. Lalu yang keempat adalah diversifikasi promosi penjualan. Di bagian diversifikasi ini ada dibagi dua juga, yaitu insentif non-diskon. Selain diskon yang bisa ditawarkan, insentif seperti garansi tambahan, program cashback, atau layanan purna jual eksklusif untuk meningkatkan daya tarik tanpa mengaruhi margin secara signifikan. Lalu juga bisa juga dengan strategi pemasaran, yaitu membuat building produk yang menarik, misalnya menggabungkan kulkas dengan perangkat rumah tangga lain seperti oven pintar untuk memberikan nilai tambah bagi konsumen. Lalu yang terakhir itu dengan cara penguatan distribusi dan logistik. Di sini juga dibagi dua lagi, yaitu kolaborasi dengan mitra lokal. Itu dengan meningkatkan kerjasama dengan distributor lokal untuk memastikan stok produk selalu tersedia. Lalu yang terakhir dari bagian yang 5 ini yaitu fokus kepada e-commerce. Dengan memperluas kehadiran di platform e-commerce besar dapat memberikan penawaran khusus bagi pembeli online seperti pengiriman gratis atau promo eksklusif. Ya, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.